kajian, memahami, memaknai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah masuki dalam surah Al-Baqarah, yaitu pembuka dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-3. Ya, namun izinkan kami di kesempatan pembuka takdim untuk mengingatkan kembali korelasi antara surah Al-Fatihah yang menjadi intisari Al-Quran. Demikian para ulama menyampaikan kepada kita, ya, keumuman makna dari Al-Quran terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ya, itulah di antara rahasia kenapa kemudian Al-Fatihah ini senantiasa lekat, ya, pada diri kita untuk kita bacakan, kita pahami, kita amalkan isinya. Bahkan dalam sehari minimal 17 kali kita bacakan dalam ibadah sholat itu. Ya, tentunya banyak pembacaan ini bukan sekedar kita bacakan secara formal di lisan, tapi untuk bisa menerapkan dan menyerap seluruh maknanya dalam jiwa kita serta mengamalkan isinya dalam kehidupan kita. Bukankah orang-orang yang berdinas dalam urusan dunia saja ketika berikrar, misalnya anak-anak sekolah ikrar, ya, pegawai negeri ikrar, beberapa perusahaan ikrar, bukankah tujuan ikrar itu untuk memantapkan visi kehidupan dalam pekerjaan yang ditunaikan, dalam aktivitas yang dilakukan? Bukankah ikrar itu untuk menumbuhkan kembali, ya, visi-visi dalam aktivitas yang kita jalani itu, baik di pekerjaan, baik dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya, supaya tujuan-tujuan kita beraktivitas bisa terarah sesuai dengan ikrar itu. Nah, kita dalam sehari berikrar dalam ibadah yang kita tunaikan, yaitu sholat dengan membacakan Al-Fatihah 17 kali dalam sehari selama hidup kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat rasional, ya, kalau kita bisa mengatakan bahwa jika 17 kali sehari kita bacakan itu, sesungguhnya dan seharusnya apa yang kita bacakan itu bisa meresap dalam jiwa kita, bukan sekedar lancar di lisan, tapi maknanya terimplementasikan dalam seluruh aktivitas yang telah kita tunaikan sesuai dengan pembahasan yang pernah kita uraikan dari awal surah Al-Fatihah sampai dengan akhirnya. Itu intisari secara umum nilai Al-Quran, yang nanti rinciannya akan dirinci di surah-surah selanjutnya dari surah kedua Al-Baqarah sampai surah ke-114, yaitu surah An-Nas. Ya, secara singkat, di bagian inti surah Al-Fatihah itu para ulama memberikan petunjuk, ya, dan juga memberikan garis yang sangat tajam di situ, bahwa di ayat kelima itu bagian ayat yang sangat penting, menjadikan komitmen kita dan identitas kita, untuk menunjukkan identitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Apa tujuan hidup kita? Bagaimana kemudian kita beraktivitas di dunia ini sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan oleh Allah untuk sering kita ucapkan 17 kali dalam sehari, sehingga kita sadar siapa diri kita. Ya, maka kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepadamu, hanya untukmu saja. Masih ingat teman-teman? Ya, bagi yang baru bergabung, Anda bisa buka kembali, ya, kajian dari awal surah Al-Fatihah pada pembahasan iyyaka na'budu. Kalau dalam bahasa standar, itu kalimatnya bahasa standar di luar Al-Quran, ya, bahasa Arab fasih tapi standar. Ini susunan kalimatnya, na'budu iyyaka, ya, kami menyembah untukmu. Tapi ketika iyyaka-nya dimajukan ke depan, maka maknanya secara balaghah itu berubah menjadi lebih tinggi, lebih dahsyat. Ya, maka disebut lil ikhtisas. Jadi ketika ditakdim, dimajukan kalimat iyyaka menjadi iyyaka na'budu. Ya, supaya mudah untuk bisa kita visualisasikan, saya coba berikan gambaran sederhana dulu. Ya, fokus bersama saya di sini. Jadi kalau kita mencoba untuk menurunkan ayat kelima di surah Al-Fatihah, kita tuliskan misalnya seperti ini, iyyaka, ya, iyyaka na'budu. Nah, ini kalimat standarnya dalam bahasa Arab biasa yang standar, ya. Jadi kalau saya katakan standar, ini baru memenuhi unsur nahwu sharaf. Tapi kalau saya sudah katakan yang lebih tinggi daripada itu, maka sudah masuk unsur balaghah di situ.
dengan kajian ma'aninya, bayannya, badi'nya, dengan segala nilai sastra yang sangat tinggi yang terkandung di dalamnya. Kalau sudah disampaikan dalam Al-Quran, berarti bertambah dengan nilai hikmah. Hikmah itu lebih tinggi dibandingkan dengan turunan ilmu-ilmu yang di bawahnya. Baik, sampaikan ke sini, ini standarnya begini. Na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Ya. Jadi kalau kalimatnya begini, kita katakan na'budu iyyaka. Di luar Al-Quran, maka penerjemahannya menjadi kami menyembah kepadamu. Ya, kami menyembah kepadamu. Namun kalimat ini membuka opsi bahwa bukan hanya engkau saja yang disembah, tapi juga mungkin ada yang lain selain engkau. Kalau kalimatnya demikian. Jadi kalau kita ini akhirkan iyyaka-nya di sini, kami menyembah kepadamu, maka kalimat ini dalam bahasa Arab masih memiliki kemungkinan makna ada yang lain selain engkau di sini yang disembah. Ah, ini mesti diketahui. Oke? Saya katakan kalimat seperti ini misalnya. Uhibbuk, ya, atau uhibbu iyyak. Aku mencintaimu. Tapi selain engkau, ada juga yang lainnya aku cintai, misal. Nah, ini kalimat standarnya ini. Tapi kalau kita katakan dengan memajukan kalimat iya-nya ke depan, ya, iyyaka na'budu, seperti ini di firman Allah yang disampaikan, maka bentuk ini berubah di ilmu balaghah disebut dengan ikhtisas, takdim namanya, mendahulukan ini, maka maknanya berubah menjadi ikhtisas, ya, ikhtisas. Ikhtassa yakhtassu, ikhtisasan, menjadikan sesuatu khusus untuk ini saja, nggak ada yang lain. Ya, kalau suami mengatakan pada istrinya, iyyaki yuhib, hanya kamu yang aku cintai, yang lain nggak ada selain engkau. Baik ya? Nah, dalam konteks surah Al-Fatihah, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, iyyaka-nya kita dahulukan, maka seakan kita berikrar hanya engkau ya Allah yang kami sembah. Hanya engkau, nggak ada yang lain. Baik, hanya engkau, hanya Allah, nggak ada yang lain. Jelas? Maka ketika kalimat ini memiliki formula demikian, ini dimajukan iyyaka, maka ini menunjukkan kekhususan. Ya, dalam konteks ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lainnya. Maka jadi persoalan kalau ada seseorang menuhankan selain Allah, menuhankan harta benda sehingga lupa dengan kewajibannya beribadah kepada Allah. Ya, menuhankan kedudukan, menuhankan ilmu, menuhankan kehebatan, kemampuan yang sementara, maka itu jadi persoalan dalam kehidupan kita. Hanya ingin saya sampaikan, ayat ini menjadi identitas utama dalam visi dan misi kehidupan kita di dunia ini sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Jadi yang menyembah itu kita. Saya Adi Hidayat, Anda, kita semua. Dan kita berikrar dengan kalimat ini bahwa kita hamba. Ingat itu? Ya. Baik, tolong ingat baik-baik. Kita berikrar dengan kalimat ini bahwa kita itu hamba. Ya. Abada ya'budu abdan, abdun kita itu. Nih, ya. Abdun, kita ini hamba. Ini kata kerjanya. Ya, abada ya'budu, kita na'budu. Jadi kita berikrar selama ini 17 kali dalam sehari. Ya Allah, kami ini hamba. Jelas? Baik. Punya tugas apa? Punya tugas beribadah. Ya, saya ulangi, punya tugas beribadah penekanannya. Punya tugas menyembah, hamba berkhidmat, hamba beribadah. Kepada siapa? Iyyaka, kepada Allah. Ya. Jadi identitas kehidupan kita di dunia ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah itu, kita adalah abdun, ya, jamaknya ibadun. Sedangkan Allah ma'budu bil haq, al-ma'bud, ya, bil haq, al-ma'bud, dan ma'bud, al-ma'bud, al-haq, yang disembah. Secara singkat, Allah Khaliq, Tuhan satu-satunya yang esa,
kita makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama menunjuk identitas kehidupan kita. Yang kedua, ini sekaligus menunjuk komitmen kita dalam menjalani visi dan misi kehidupan. Visi dan misi. Dua hal ini yang seringkali disinggung oleh Al-Quran, bahkan disebutkan baik identitas ataupun diingatkan tentang visi dan misi kehidupan kita. Masih ingat teman-teman, bukankah di Al-Quran sering kita dipanggil dengan kalimat abdun atau hambanya menggunakan ibad? Saya beri contoh misalnya, ya, Rasulullah SAW saja ketika diundang oleh Allah, diperintahkan menunaikan Isra dan Mi'raj itu, lantas menerima kemudian perintah menunaikan ibadah salat yang sangat agung itu, yang kita tunaikan bahkan sampai dengan saat ini, yang tak putus kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalimatnya menggunakan kata abdun? Buka Quran surah ke-17 itu, ayat yang pertama. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Abdun. Baik. Dan banyak nabi disebut dengan kalimat abdul. Ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu, ni'mal abdu. Nabi Ayub disebut dengan abdun. Demikian pula dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi saya ingin katakan, selevel nabi yang jelas surganya saja, ya, Nabi Muhammad, Nabi yang sering saya katakan, Nabi paling mulia. Semua Rasul diambil perjanjian untuk mensupport beliau, beriman kepada beliau. Satu surah turun, menjamin surga sebelum wafatnya. Akhlaknya langsung dipuji oleh Al-Quran. Statusnya Habibullah, ya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap, beliau pun tidak bisa keluar dari identitas kehidupannya, yaitu abdun, hamba. Maka siapa Anda, siapa saya, siapa kita yang bukan Rasul, bukan Nabi? Surga belum ada jaminan kejelasannya. Hisab masih menegangkan, amalan dirasakan masih berantakan. Lantas kita, mohon maaf, ya, mohon maaf sekali lagi, tidak merasa sebagai seorang hamba. Sehingga lupa dengan Tuhan kita yang paling hak. Lupa, ya, dengan pencipta kita. Ini poinnya. Ya, karena itulah bahkan ketika Ramadan pun, ya, ini diingatkan lagi dan memanggil bentuk dengan bentuk yang jama'. Ini tunggal, ini jama', ibad. Bukankah di antara satu dari rangkaian paket ayat puasa di Al-Baqarah 186 itu kalimat ibad muncul? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku itu, tuh identitasnya disebutkan. Jika hamba-hambaku itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya padamu, ingin mendekat kepadaku, ingin mencari, ingin berdoa, butuh, minta pertolongan, ingin taubat, katakan pada mereka, aku sangat dekat. Sangat dekat. Merespon setiap doa, menjawab, ya, menerima setiap taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ibad, ini identitas teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa, siapapun Anda, saya, kita, entah Anda seorang pejabat, entah Anda merasa kaya dalam hidup, entah Anda merasa banyak pengetahuan, entah Anda merasa banyak kekuatan, tetap di hadapan Allah, Anda, saya, kita, seorang hamba yang akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh hisab yang telah disiapkan sesuai dengan tugas-tugas penghambaan kita. Karena itu, sebelum nanti kembali kepada Allah untuk dihisab, dan pasti pulang, ya, mohon bisa ditunjukkan kepada saya, seorang hamba yang fakir ilmu ini, yang lemah ini, yang pengetahuannya cuma sedikit ini, itu pun belum tentu benar. Tolong tunjukkan kepada saya, siapa satu sosok di muka bumi ini yang pernah hidup dan tidak pernah wafat sampai saat ini. Tolong tunjukkan. Atau yang tidak akan pernah wafat, tolong tunjukkan. Bukankah Nabi Adam manusia pertama yang turun ke bumi wafat? Sayyidah Hawa istrinya wafat. Seluruh nabi dan rasul wafat. Nabi yang mulia, nabi kita, Nabi Muhammad SAW wafat. Setiap raja-raja yang hebat wafat. Entah itu yang taat, bahkan nabi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Atau yang membangkang bahkan mengaku Tuhan seperti Firaun dengan lancang mengatakan ana rabbukumul a'la, wafat. Maka jika kita telah belajar dari pendidikan di masa lalu, makanya fi'il madhi itu masa lalu, ya. Itu harakatnya itu fathah. Fathah.
Fatah itu dari kata fataha, terbuka. Jadi masa lalu itu, ya itu dibuka kepada kita di masa kini untuk diambil pelajarannya. Kalau baik teruskan, kalau buruk tinggalkan. Tapi sekian masa pendidikan di masa lalu itu selalu memberikan peringatan kepada kita bahwa satu di antara peringatan itu kita akan pulang. Kita akan dihisab. Jadi jangan sampai salah visi hidup ini. Jangan sampai salah misi. Karena sehebat apapun saat status itu disandang di dunia ini, kita akan tinggalkan. Makanya ketika orang meninggal, ya wafat, dikatakan meninggal dunia. Di semua yang lekat pada dunianya ditinggalkan. Rumah ditinggalkan, kedudukan ditinggalkan, ya. Maaf sekali, harta benda ditinggalkan. Gak ada yang dibawa. Apa yang dibawa ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya ini, visi dan misi hidup. Apa visinya? Masih dari akar kata ini. Identitasnya abdun, jamaknya ibadun, komitmen visi misi hidupnya na'budu abada ya'budu ibadah. Ibadah. Ya. Karena itu sering ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ya penajaman kembali, pengingat kembali arah kehidupan kita supaya benar. Ya, bukankah sering kita dapatkan saat mengkaji Al-Qur'an itu? Ketika Allah berfirman, saya beri contoh di Quran surah ke-51 misalnya, Adz-Dzariyat ayat 56. Bahkan ini langsung dilekatkan dengan tujuan penciptaan. Tegas sekali kalimatnya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya nafi. Ya, pakai illa maka ujungnya isbat. Ya, ingat, kalau ada la atau ma, kan? Ini disebut nafi, menafikan sesuatu. Kalau setelah ini ada illa, ini disebut isbat, menetapkan sesuatu. Jadi hanya yang ini saja, mengartikannya ditolak semua, hanya yang ini saja yang terletak setelah illa. Contoh, yang pakai la, syahadat, asyhadu an la ilaha. Ya. Aku bersaksi la ilaha, enggak ada Tuhan, menolak semua Tuhan, enggak ada Tuhan. Kalau sampai sini ateis. Nggak ada Tuhan, nggak mengakui Tuhan, nggak ada Tuhan. Ya. Ya, kalau bahasa Quran ini sebetulnya ateis itu nggak konsisten karena dia menjadikan nafsunya sebagai Tuhan juga. Baik, kembali ke sini secara bahasa. La ilaha, menolak Tuhan sama sekali. Kalau ada illa setelahnya, illa kecuali Allah, illallah kecuali isbat, menetapkan yang ini saja. Jadi cara memahaminya, tolak yang lain, tetapkan yang ini. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka yang Tuhan hanya Allah saja, yang lain tidak dianggap Tuhan. Jelas? Ini komitmen dari keimanan. Paham sampai sini? Nah, maka sering saya katakan ateis itu setengah muslim sebetulnya, baru setengah syahadat. Dia baru nyampe la ilaha, tinggal illallahnya saja. Baik. Ya, kemudian menggunakan ila misalnya. Contohnya apa? Kembali ke sini, Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kalau sampai situ kalimatnya nggak pakai ilah, maka nggak ada jin, nggak ada manusia. Jelas. Nggak ada jin dan nggak ada manusia. Dan sifatnya personal. Ins itu kan sifatnya personal, tunggal. Ya, jamaknya disebut apa? Nas. Ins, ya. Kaitan dengan penciptaan, insan kaitan dengan aktivitas, nas, ya, itu jamak. Kaitan dengan sifat komunal, sifat sosialnya. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ins disebutkan pasangannya jin 18 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau berhenti kalimatnya dari ma saja, wa ma khalaqtul jinna wal insa, artinya kata Allah, aku nggak ciptakan jin dan manusia, maka nggak ada jin, nggak ada manusia. Tapi ketika kitanya ada, berarti kalimatnya belum tuntas. Teruskan, illa, ada illa. Ini nafi, ini isbat. Liya'budun, liya'budun. Liya'budun. Perhatikan kalimatnya. Nih. Allahu Akbar. Ini takhfif, asalnya pakai ya. Nih, begini. Ya. Tapi di takhfif, kemudian hilang. Kita baca liya'budun, harakat kasrahnya muncul. Ya'buduni. Fokus. Illa kecuali li tujuannya, ghayah, tujuan hidupnya, visinya. Sekaligus misinya yang dilalui dalam hidupnya itu. Ya, misi penciptaannya. Jadi kalau bahasa tegasnya begini, aku nggak ciptakan kamu kecuali tujuannya untuk ibadah saja.
Nih kepada Allah. Kepada aku kata Allah. Ya, jadi kalau ada orang hidup berjalan di muka bumi, beraktivitas dan orientasi hidupnya bukan untuk ibadah, seakan-akan dia kehilangan visi kehidupannya. Jadi kalau dianggap dengan bahasa yang paling tegas, dianggap nggak hidup tuh sama Allah. Karena ketika dia hidup itu, ya, tujuannya sederhana. Kata Allah, aku ciptakan engkau manusia untuk ibadah. Jin biarkan dengan alamnya. Ya, kita sekarang dalam pembahasan konteks kemanusiaan kita. Kata Allah, identitas kamu sebagai hamba, komitmen kamu, visi dan misi hidupnya untuk ibadah. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Kenapa banyak mainnya? Jelas. Dari sini bahkan kita minta kepada Allah supaya ditolong. Ya Allah, saya takut salah dalam menjalani kehidupan. Takut kalau kerja nggak jadi ibadah. Takut kalau makan nggak jadi ibadah. Ya Allah, takut kalau ya Allah kalau belajar nggak jadi ibadah. Ya, takut kalau dapat amanah apapun nggak jadi ibadah. Jadi ayah tidak bisa merawat keluarga sebagai ibadah. Jadi ibu nggak bisa mendidik anak sebagai ibadah. Jadi anak nggak berbakti pada orang tua sebagai ibadah. Dan saya tanya kepada kita semua, saya, Anda, kita semua, sampai dengan detik ini, berapa persen dari sisa kehidupan kita yang telah disiapkan untuk ibadah? Pertanyaan terbalik, berapa persen dari semua jatah hidup yang diberikan sampai malam ini yang telah jadi ibadah? Anda yang 40 tahun, 50 tahun, dari sekian tahun itu, berapa persen jadi ibadah? Makanya kalimat ini diajarkan oleh Allah untuk disempurnakan. Jangan-jangan kita salah selama ini. Kita ingin tutup yang dulu-dulu, supaya oleh Allah diarahkan pada jalan yang lebih baik, sehingga kembali kepada visi misi kehidupan kita. Maka disempurnakan kalimatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Allah yang hak. Kami menyembahmu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon tunjukkan kepada kami. Bantu kami bagaimana caranya ya Allah kami bisa ibadah. Bagaimana caranya kami mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Supaya semua punya nilai di hadapanmu. Ya. Nah karena itu, setelah kalimat ini Allah berikan berita gembira kepada kita di ayat yang ke-6-nya. Diberikan jalan. Ya, bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Allah berikan jalan kepada kita dari ayat ke-6 di Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kamu minta pertolongan? Kamu minta petunjuk? Kamu minta pedoman? Ya, nih diajarkan oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Berikan kami hudan. Ya, sifatnya disebut hudan. Di hada yahdi. Hada yahdi. Hidayatan wa hudan. Hudan. Kata kerja infinitifnya hada, mudhari'nya, ya, presentnya disebut dengan yahdi, kemudian kata perintahnya disebut dengan ihdi, ini permohonan, permintaan, kemudian sifatnya disebut dengan hudan. Jadi kalau kita turunkan detil kalimatnya, ini caranya begini, ya Allah, berikan kami hudan. Ini tunjukkan kami, artinya minta petunjuk, berikan pedoman, ya kan? Maka permintaannya disebut hudan. Karena itu sering kita temukan kalimat hudan dalam Al-Quran, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hudan, tunjukkan kami pedoman supaya kami benar ibadahnya, supaya kami lurus cara menyembahmu, supaya kami lurus dalam beraktivitas sesuai dengan ketentuanmu. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang benar, yang tidak bengkok-bengkok. La i'wijaja fi. Kalau ibadah lurus, benar. Kalau bekerja lurus, benar. Nggak nyogok sana-sini, nggak korupsi, nggak mencuri. Ya, kalau beraktivitas benar, tidak merampok, tidak membunuh, hati-hati, tidak membegal. Ini jadi pembegal itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Perampok itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Koruptor itu sedang keluar dari misi hidupnya. Penipu itu sedang keluar dari misi kehidupannya. Ya, makanya disebut asa, bermaksiat, keluar, ya, salah jalur, itu harus balik. Harus kembali. Ya. Kenapa mesti penting kembali? Karena akan wafat. Akan wafat, dan ketika wafat itu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Karena itu teman-teman sekalian, balik ke sini, kita minta petunjuk ini.
Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang benar, pedoman yang lurus, pedoman ibadah yang benar, pedoman beraktivitas yang benar, ya supaya sesuai dengan ketentuanmu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, seperti jalan orang-orang dulu yang telah Engkau berikan nikmat kepadamu. Mereka tidak tersesat, mereka tidak Engkau juga hinakan, ya, mereka tidak Engkau marahi dan seterusnya. Mereka benar menurutmu. Orang-orang yang taat kepadamu, taat kepada petunjuk Rasulmu, sehingga mendapatkan banyak kenikmatan darimu. Wah, itu Masya Allah. Jadi kalau kita benar ikuti petunjuk Allah ini, itu disebutkan rahasianya di ayat yang terakhir, ayat ke-7 itu, ya, akan banyak kenikmatan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini an'amta. Fokus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, sifatnya umum tanpa batas, baik lelaki atau perempuan dengan segala sifat yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Jadi ada orang-orang yang masa hidupnya dulu penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ahli ilmu yang nikmat hidupnya, dia orang kaya nikmat hidupnya. Ya, dia pejabat punya kedudukan nikmat hidupnya, dia rakyat punya aktivitas nikmat hidupnya, dia guru nikmat pekerjaannya, semua yang dikerjakan nikmat karena menaati petunjuk dari visi dan misi kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul, ya, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan rahasianya di Quran surah keempat ayat 69 itu. Wa may yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, kata Allah, dan siapa yang mampu mengikuti orang-orang dulu yang menaati petunjuk kehidupan yang Allah telah berikan kepada mereka, yang telah diajarkan langsung oleh rasul-rasul mereka di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka mereka akan disertakan, ya, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan orang terdahulu yang mendapatkan semua kenikmatan dengan profesi yang telah mereka jalani dalam kehidupan. Ya, minan nabiyyina, baik itu golongan para nabi, was-siddiqina, orang-orang hebat yang jujur, ya, wasyuhada, orang-orang para syuhada. Itu luas nanti maknanya, seperti pernah saya uraikan ketika menjelaskan ayat ini dulu, ya, was-salihin, dan orang-orang soleh. Ini lebih banyak lagi, suami soleh, ayah soleh, anak soleh, pekerja soleh, guru soleh, ya, orang kaya soleh, pejabat soleh, semua soleh, nikmat hidupnya. Jelas? Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau Anda ingin cari model, ya, role model dalam kehidupan, maka mereka modelnya. Jadi public figure itu. Public figure itu bukan yang pamer kekayaan, ya, bukan yang pamer pengetahuan, merasa diri paling hebat, bukan yang pamer kedudukan, bukan yang pamer tentang dunia. Public figure itu yang segala sifat dan sikapnya melahirkan jalan kebenaran yang menghadirkan kenikmatan dalam kehidupan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah public figure yang sesungguhnya. Dan untuk menjadi itu kita butuh hudan. Makanya kita katakan ihdina, berikan kami hudan. Ketika Anda bertanya, ya Allah, bagaimana detil yang mendapat petunjuk itu? Demikianlah kemudian dirinci di surah selanjutnya, dibuka turunan surah selanjutnya itu dengan surah Al-Baqarah. Karena itulah pembuka surah Al-Baqarah itu menguraikan kalimat hudan di awal pembukanya dan rincian amalan-amalan untuk mendapatkan hudan itu. Ayat pertama sudah kita bahas, ayat kedua telah kita uraikan, pembuka ayat ketiga, di situ kita berhenti. Perhatikan pembuka ayatnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, kemudian hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Baik, ya, telah saya uraikan, ya. Allah turunkan firman-Nya yang sangat mulia ini, ya, dengan segala rangkaian huruf yang biasa engkau pergunakan, hai orang-orang Arab yang maku paling fasih dalam kehidupan, ya, baik itu dari alifnya, ya, kemudian lamnya, mimnya, dari semua tempat makhraj yang keluar di lisanmu itu. Engkau berbicara, engkau merangkai kata, engkau membuat sastra dari makhraj yang secara umum terdiri dari 3 tempat itu. Baik itu dari alif, dari rongga yang paling dalam, lam sampai dengan ke lisan, mim sampai dengan ke bibir, ya. Baik,
Aku turunkan, kata Allah, keterangan-keterangan dalam kehidupan, dzalika, yang jauh dari apa yang kau tuduhkan itu. Tidak seperti yang kau bayangkan, yang jauh dari apa yang kau imajinasikan itu, yaitu Al-Quran. Yang kau tak bisa menuduhnya. La raiba fi, nggak ada keraguan, nggak ada tuduhan di dalamnya. Kalau engkau menuduh, maka datangkan yang semisalnya. Kalau tak mampu, jangan banyak komen. Lebih baik kau kaji isinya. Kalau memang kau rasakan banyak manfaat di dalamnya, engkau imani, kau amalkan. Aku tak paksa. Fadzakir innama anta mudzakir. Tapi engkau masih menolaknya, kau termasuk kalangan yang sombong. Maka nanti lihat ketika engkau kembali kepada aku, kata Allah. Demikian kalau kita nanti masuk kepada ayat-ayat lainnya. Tapi yang paling menarik, ketika Allah mengatakan dzalikal kitab, Al-Quran ini yang sangat memiliki keistimewaan yang jauh dari gambaran manusia, semua isinya hudan. Ini. Nah, jadi Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa petunjuk yang kita inginkan untuk meluruskan visi misi kehidupan kita itu ada di Al-Quran. Tuh. Identitas kita itu diterangkan, fungsi hidup kita di Al-Quran. Makanya ketika orang jahiliyah diturunkan Al-Quran kepada mereka, naik status jadi khairu ummah. Bayangkan, yang minim pengetahuan, fakir ilmu, tiba-tiba jadi luas wawasan, punya peradaban, jadi paling hebat, masyarakat yang paling luar biasa, memuncak sifat kebaikannya, pada puncak peradabannya, pada puncak kehebatannya, dan itu memberikan inspirasi pada setiap tempat yang dipijak. Kemanapun orang muslim membawa nilai Al-Quran, memberikan manfaat yang luas dalam kehidupan. Dan membawa nilai-nilai universal yang bisa diserap di setiap kehidupan, dimanapun dipraktekkan. Itu yang paling dahsyat. Dan persoalannya, hudan itu Allah hanya berikan secara maksimal, secara benar, secara utuh, secara siratal mustaqim, hanya kepada orang-orang takwa, lil muttaqin. Untuk menjadi orang takwa itu dijelaskan pula oleh Allah begini tahapannya. Di ayat 3 itu yang kemarin kita berhenti pada 2 amalan utama. Syarat pertama, mesti berusaha meningkatkan iman kita kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, kita buktikan keimanan itu dengan memperbanyak amal saleh. Amalan yang pertama telah kita bahas pertemuan lalu, wa yuqimunas shalah, menunaikan salat dengan sempurna. Jadi kalau ingin mendapatkan hudan, jadi orang takwa. Kalau ingin jadi orang takwa, beriman kepada Allah dengan cara yang lurus dan benar, kemudian buktikan itu dengan menunaikan salat. Lalu amalan yang ketiga, ini yang akan kita bahas di pertemuan kita saat ini. Apa amalan itu? Seperti apa memaksimalkan takwa? Dan bagaimana merasakan perubahan hidup sesuai dengan visi dan misi kehidupan ini yang digariskan dalam Al-Quran. Pada amalan yang ketiga, kita bahas setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Kita jeda sebentar, dengarkan azan, tunaikan sholat, nanti kita lanjutkan. Mohon izin untuk melanjutkan apa yang telah tadi kita uraikan, bahwa kita dalam kehidupan ini telah diberikan satu identitas yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai seorang hamba. Betapapun dan apapun yang kita jalani dalam kehidupan, serta menganggap diri kita siapapun, entah itu merasa mendapat kedudukan karena pengetahuan sehingga dikenal sebagai orang yang berilmu, atau dengan kedudukan dalam kehidupan dunia sehingga dikenal dengan seorang yang punya jabatan, atau titipan harta benda yang terlihat seperti melimpah sehingga mendapatkan gelar sebagai orang-orang dengan predikat-predikat keduniaan tertentu, orang kaya kah, miliarder kah, jutawan kah, atau yang lain kah, tetap tidak bisa menghilangkan status utamanya sebagai seorang hamba yang akan meninggalkan semua titipan itu dan ia pulang kepada Allah membawa visi dan misi kehidupannya yang sesungguhnya dengan komitmen yang ia sampaikan kepada Allah, yaitu untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ibadah ini supaya benar kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan menjadi ibadah. Makannya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, bekerjanya ibadah, duduknya ibadah, bahkan tidurnya pun menjadi ibadah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pedoman hidup yang jelas, petunjuk kehidupan yang nyata, yang mudah untuk dilakukan, yang setidaknya bisa kita maksimalkan sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Petunjuk itulah yang kita mintakan 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim, untuk mendapatkan kenikmatan seperti orang dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sifat petunjuk itu nilainya terkumpul dalam sebuah kata yang difirmankan oleh Allah dengan nama hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Ya, hudan lil muttaqin. Maka hudan itu terkumpul dalam Al-Quran, dan bisa kita simpulkan dengan cepat bahwa Al-Quran itulah pedoman hidup kita. Di situ ada misi dan visi kehidupan kita. Di situ ada identitas kita. Di situ kita disebut dengan abdun dalam bentuk tunggal, ibadun dalam bentuk jama', na'budu, ya'budun, ta'budun, ada semua. Karena itulah ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu, seperti sering saya tegaskan saat kita berada di bulan yang sangat mulia yang kita rindukan itu, baik, di Al-Baqarah 185, bukankah Allah mengatakan tujuan utama Al-Quran diturunkan sebagai hudan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Di bulan mulia Ramadan itu Al-Quran diturunkan, tujuan utamanya menjadi pedoman kehidupan untuk manusia, petunjuk hidup yang menunjukkan identitas dan komitmen akan visi dan misi ibadahnya. Dan hudan ini penting digarisbawahi, Allah akan berikan secara sempurna bagi orang-orang takwa, lil muttaqin. Karena itu, jika Anda bertanya, ya Allah, saya ingin mendapatkan hudan, dan ini diberikan sempurna pada orang takwa, maka secara singkat, ya, secara logis kita tanyakan, bagaimana caranya menjadi orang takwa? Karena itulah kemudian dengan sangat indah Allah menguraikan di ayat yang ketiganya di surah Al-Baqarah itu, setelah merinci, perhatikan indah sekali urutannya. Umum di Al-Fatihah, rincian masuk Al-Baqarah dengan sangat sinergis dan terkait erat, terkait berkelindan antara ayat-ayatnya. Baik, untuk menjadi orang takwa itu, maka caranya, satu, di ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus buka dulu pintu takwa itu dengan keimanan, ya. Jadi syarat pertama, iman. Saya akan bikin satu garis dulu untuk menyambungkan, ya, titik sinergi dari ayat per ayat yang kita bahas. Perhatikan teman-teman, kita ingin mendapatkan hudan supaya hakikat kehidupan kita menjadi jelas. Ini Allah berikan pada orang takwa, al-muttaqin. Jelas? Untuk menjadi orang takwa ini, maka kita butuh latihan. Satu, kita mesti buka pintu takwa ini, pintunya kita buka dengan iman. Maka kalimat pertama di ayat ketiga Al-Baqarah itu kita teruskan. Ini di ayat keduanya, korelasinya tersambung ke ayat 1 dan surah Al-Fatihah di sini, ya. Jikalau ini Al-Fatihah, sambungkan ke Al-Baqarah. Dibuka dengan tantangan dulu Alif Lam Mim, telah saya jelaskan supaya kita benar-benar yakin dengan Al-Quran. Jadi jangan sembarangan menuduh Al-Quran kalau memang tak tahu hakikatnya. Ya, bahkan Allah balik nantang, kalau Anda merasa Al-Quran ini produk manusia, silahkan buat semisalnya. Seperti pernah saya jelaskan dulu, tak mampu, pahami dulu. Jangan langsung nuduh, belum apa-apa, sudah menjudge, tapi tidak punya bukti untuk bisa berargumentasi. Teruskan ke sini. Nah, untuk mendapatkan hudan, harus jadi orang takwa. Kuncinya untuk menjadi takwa itu dibuka dengan iman. Kalimat Al-Qur'annya, alladzina yu'minuna, ini pertama. Yu'minun. Fokus baik-baik teman-teman sekalian. Kata iman di ayat ini disampaikan, difirmankan oleh Allah dalam bentuk mudhari, dan ini sudah pernah saya jelaskan tuntas di pertemuan yang lalu. Karena itu saya sarankan bagi Anda yang baru mengikuti, supaya waktu saya tidak terbuang banyak untuk menguraikan kembali apa yang telah diulas, ada baiknya Anda merujuk pada keterangan yang lalu. Ya, tapi penting saya tegaskan, beda antara amanu, ya, dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Ini punya modal iman. Telah beriman. Kalau Anda ingin upgrade imannya, semakin yakin, semakin kuat, dampaknya ke hati semakin merasa tenang, perhujam pada qalbunya, maka kalimatnya berubah menjadi bentuk mudhari begini. Mudhari. Ya, continuous future. Terus naik, naik, naik.
Jadi untuk menjadi orang takwa, standarnya Anda harus terus mengupgrade imannya. Bukan sekedar mempertahankan. Ya, telah beriman, alhamdulillah. Telah syahadat, iya, bagus. Itu kuncinya, buka. Tapi untuk naik level menjadi orang takwa, jangan cukupkan di sini. Anda harus upgrade terus. Sehingga bukan hanya pagi beriman, siang ragu, sorenya bahkan ada yang kufur. Bisa nggak kebayang, pagi-pagi sholat subuh, kok siang-siangnya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, walaupun caranya beda-beda. Sorenya ikut ibadah di tempat agama lain. Ini kan ada persoalan di dalamnya. Jelas ya? Ini sebagai gambaran saja. Jadi kalau kita ingin katakan, naik level menjadi muttaqin, maka pagi naikkan lagi, sampai siang naik lagi, sore naik lagi. Itu yang disebut dengan yu'minun. Poinnya ini. Nah, orang-orang yang berusaha menjaga level keimanannya, dia jaga betul. Ya, nanti ketika mulai naik, Allah akan tambahkan hudan ini sebagai pembuka. Jadi ketika dia mulai beriman kepada Allah, dia jaga imannya dengan baik, ya, untuk berusaha meningkatkan. Ini baru meningkatkan saja, ya, baru meningkatkan level ini, baru mau dinaikkan ke sini, ini sudah diberikan sebagai pembuka untuk merasakan kenikmatan, sehingga nanti muncul dalam hadis redaksi halawatul iman, ya, kenikmatan iman, halawatul iman. Bagaimana mendapatkan ini? Dapat dulu ini hudan. Jadi pertahankan ini, terus kita coba tingkatkan untuk mendekat kepada Allah, nanti hudan datang. Apa buktinya Ustaz? Ya, bukan. Ini kan masuk malam Jumat. Di antara sunnah, ya, amalan di hari Jumat itu, baik di malamnya ataupun nanti besoknya, ya, karena dari sudah maghrib masuk kepada hari baru, itu ada di antara amalannya membaca surat Al-Kahf kan? Ya, baca surat Al-Kahf, kemudian banyak bersolawat, banyak bersedekah, kemuliaan Jumat di antaranya. Selain tentunya yang fardu, salat Jumat. Nah, sekarang fokus baik-baik. Saat Anda membaca Al-Kahf itu, Quran surah ke-18. Kemudian Anda coba baca di ayat ke-13. Ya, di paling kiri, di pertengahan agak ke bawah sedikit. Ya, di mushaf standar mohon izin ya mengingatkan, kalau sulit Anda mau lihat halaman, di halaman 294. Ya, dicari dari baris ke-10 sampai baris ke-11. Ya. Ini ayatnya, ayat ke-13. Ya, saya mohon izin ya, tidak bermaksud apapun, hanya ingin memberikan jalan kemudahan saja. Sekarang perhatikan baik-baik. Allah sampaikan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kata Allah, dengan segala keagunganku. Ingat, nahnu itu akar dari kata inna. Ya, inna, na-nya asal dari nahnu. Ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Masih ingat pelajaran kita di Aku Suka saat Ramadan? Ta'zimun nafsi menunjukkan keagungan Allah, ta'zimus sya'ni menunjukkan kehebatan, keagungan, kebesaran informasi yang akan disampaikan. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, demi keagunganku, demi kehebatanku, aku sampaikan informasi yang sangat berharga. Informasi yang sangat bernilai, yang sangat dahsyat, sangat hebat. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kisah para pemuda yang hebat itu, kan? Dengan sesungguhnya. Siapa para pemuda itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Nih, kalimatnya menggunakan ini. Ya, innahum fityatun, sungguh mereka itu fityatun, anak-anak muda. Teman-teman milenial, ya. Ada ayat milenial dalam Al-Quran yang menunjuk para pemuda. Ingat, ini kita ini, ya, generasi yang akan menggantikan orang-orang di masa kini, di masa depannya. Ayat ini berbicara tentang Anda. Duhai teman-teman sekalian, ada orang-orang milenial hebat, kata Allah, di masa lalu. Dan kehebatan milenial itu diukur bukan sekedar dari kehebatan instingnya, intelijensianya, kehebatan intelektualnya, kehebatan semangatnya. Bukan itu patokan utamanya. Innahum amanu, imannya yang pertama. Jadi kalau Anda ingin dikatakan seorang pemuda yang hebat, generasi milenial yang hebat, maka syarat pertama kehebatan dalam pandangan Allah itu iman. Jaga iman. Kalau cuma sekedar jadi orang-orang yang intelektual, ya, punya daya dobrak yang tinggi, inovasi yang hebat, bikin aplikasi, bikin ini, bikin itu biasa. Jangankan Anda yang belum beriman pun mampu. Itu terbuka kompetisinya. Jangankan di Indonesia, di Amerika banyak, di Cina banyak, di Eropa banyak, melimpah. Tapi perlombaan menjadi baik, hebat dalam pandangan Allah itu spesial. Sang Khalik lah.
Anda disebut hebat di Indonesia, belum tentu dikenal di Amerika. Orang Cina pun mimpi belum pernah ketemu kita. Orang Eropa belum tentu pernah lihat kita. Ya kan? Tapi kalau Anda disebut hebat oleh Allah, maka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Maka syarat pertama, generasi pemuda hebat, itu kata Allah, amanu bi rabbihim, iman dulu. Nah, kenapa mereka disebut hebat? Ini dahsyat. Saking ingin mengupgrade imannya, mempertahankan imannya, mereka menghadapi intimidasi yang sangat luar biasa. Dikejar-kejar sampai masuk gua. Ancamannya bukan hanya sebatas intimidasi, bisa eksekusi. Bukan cuma persekusi, bisa dieksekusi. Ya, mereka untuk mempertahankan iman supaya di-upgrade imannya itu sampai masuk ke gua. Saking inginnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, saking ingin mempertahankan visi kehidupannya. Maka Allah katakan innahum pakai inna, ya, harfu nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfaul khabar, mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf nasab yang mengangkat rafa ism, orang yang akan diangkatnya. Ini diangkat oleh Allah nih. Ini contoh nih, saya angkat nih. Dikenang kisahnya. Sampai kini masih diingat kisahnya. Ya. Wa taukidin, Allah kuatkan. Saya tegaskan, ini orang-orang hebat, contoh mereka. Ya. Tansibul isma wa tarfaul khabar, dinasabkan. Nasabkan isimnya jadi dibuka. Ya, saya kembalikan tadi. Perhatikan baik-baik, tansibul isma, dinasabkan isimnya, dibuka, tancapkan dengan kuat, seakan-akan ingin mengatakan ini orang-orang bisa menancapkan dirinya, keimanannya pada dirinya dengan kuat. Ya, wa tarfa'ul khabar, diangkat beritanya sampai sekarang, ya, terekam, sampai sekarang dikenang. Ya, mabniun 'alal fathi, mabni ditetapkan, fathah dibuka untuk kita. Ini kalau ngaji bahasa dengan dalam ya, kalau ngaji cuma standar di nahwu, sharaf mungkin nggak sampai ke situ. Tapi kalau kita bawa ke ilmu bahasa, itu kita dapatkan, itu banyak makna. Banyak makna, harakat itu ada maknanya. Mabniun 'alal fathi, dibuka. Jadi contoh buat kita, la mahalla lahum minal i'rab. Tidak ada tempat untuk mengalami perubahan, enggak goyah dia. I'rab itu kan berubah, enggak goyah. Ini luar biasa. Nah, yang menarik apa? Belum selesai ayatnya. Wazidnahum huda. Ketika mereka mampu mengupgrade imannya, mau naik ke level yang ini sehingga merasakan kenikmatan iman, apa yang terjadi? Kami tambahkan hudan. Tuh. Jadi syarat pertama, untuk menjadi orang takwa, itu beriman, upgrade iman kita, maka hudan akan turun. Hudan lil muttaqin. Ketika para pemuda tadi bisa mengangkat upgrade imannya, maka hudan turun. Apa yang terjadi ketika hudan turun? Nikmat kan? Ya, suratal ladzina an'amta alaihim. Kembali ke An-Nisa 69. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Maka dapat nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Allahu Akbar, tinggal tidur 309 tahun. Ya. Di gua lagi. Ya, Anda tinggal di tempat sempit, ngontrak masih mengeluh. Sederhana, mereka di gua, kasur nggak ada, tempatnya keras, sinar terbatas. Tapi kalau sudah mendapatkan hudan, ya nikmat saja. Ya, matahari putar kanan, putar kiri, cahaya dicukup, nikmat. Bayangkan 309 tahun tidur enak banget. Begitu bangun kayaknya baru kemarin tidur. Ya, coba lihat. Ya, Masya Allah. Ada orang tinggal rumah mewah, tempat tidurnya luar biasa. Setiap 9 menit bangun. Apa kenikmatannya? Huh? Anda boleh kaya, tapi belum tentu bahagia. Ya. Anda boleh hebat, ya, tapi belum tentu mendapatkan nilai-nilai kemuliaan seperti yang digariskan ini. Jadi ini syahidnya, ini contohnya. Nanti kalau sudah ini datang, upgrade dari amanun yu'minun, muncullah halawatul iman. Maka kalau sudah begini, sudah. Ya, passion apapun nikmat saja. Apapun tinggal pilih. Mau dengan tenaga, mau dengan harta, mau dengan ilmu, mau dengan kedudukan, bebas, semuanya nikmat. Ya, Bilal itu cuma dengan tenaga, Abu Bakar dengan harta bendanya, Ali bin Abi Thalib dengan ilmunya, Amr bin As dengan kedudukannya, semua punya passion masing-masing. Bilal kalau mau jualan, mau dagang, bisa kaya, sahabat Nabi, banyak dikenang, bisa dimuliakan, tawaran banyak sepeninggal Nabi. Tapi kalau memilih jadi muadzin dengan tenaga saja cukup. Kenapa? Karena levelnya sudah ke sini, sudah nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan, Nabi mengatakan, aku mendengar suara terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu. Bilal sederhana, baru azan, terumpah saya sudah di surga. Ngapain cari yang lain, dengan azan aja bisa ke surga? Itu Bilal. Cerdas kan? Yang lain cari dengan passionnya masing-masing. Ada yang usaha, ada yang macam-macam. Tapi yang saya ingin katakan, apakah yang kita kerjakan nikmat? Enggak, itu aja poinnya. Nih, halawah. Sudah ada halawah enggak? Ya? Sudah halawah nggak? Sudah nikmat belum? Pekerjaan kita nikmat nggak sekarang? Hah? Kalau lebih dahsyat lagi, nggak ada beda.
Saat sehat nikmat, diuji sakit nikmat, saat ada harta nikmat, kayaknya cukup nikmat gitu. Jadi semua tuh kayaknya terlihat anugerah Allah saja. Kalau sampai situ, wah udah luar biasa. Nah, ini biasanya saking nikmatnya nanti hudan ini kalau sudah masuk kepada jiwa orang beriman, naik tingkat ke sini, maka Allah akan rekatkan di hatinya. Rekat. Jadi hudan itu rekat di hati. Kan iman itu saya pernah sampaikan amalan hati kan? Ada rekat. Rekat tuh diikat robato namanya. Robato yarbatu. Robit tuh ikatan. Ya. Diikat begini. Di jiwanya. Kalau sudah ikat kan nggak lepas. Yang celaka kan yang belum diikat kan? Ya kan? Yang belum diikat nih. Tadi itu kadang naik turun, kadang ragu, ya, kadang sholat fardu, kadang terlambat, kadang ada yang tinggalkan. Itu masih naik turun. Iman naik, kadang turun, kadang lepas, kadang datang. Tapi kalau diikat, kemana aja ikut. Kalau sudah ikut, jadi pedoman dalam kehidupan. Ini yang hebat. Makanya di ayat selanjutnya, ayat ke-14-nya, warabatna ala qulubihim. Dan kami ikatkan itu dalam jiwa-jiwa mereka. Ini bukti bahwa iman itu amalan hati. Kalau sudah benar imannya di hatinya, maka Allah berikan cahaya pada jiwanya. Dan diikat cahaya ini dalam jiwanya. Sehingga kalau sudah diikat, hudan, petunjuk ini menjadi sinar kepada seluruh tubuhnya. Karena itulah ketika dia menjadi sinar, maka semua aktivitasnya dibimbing oleh iman tadi yang sudah dapat cahaya, sudah dapat hudan ini. Maka itu sering kita dapati dalam Al-Quran, aktivitas kehidupan, perilaku kita orang beriman sering dibuka dengan kalimat-kalimat iman. Gak percaya? Silahkan. Lisan, Quran surah 49, ayat 11, ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasraqu min qaum. Hei orang-orang beriman, iman. Kalau sudah ada cahaya dalam imannya, maka lisannya akan berkata yang baik. Dia tidak akan mencela. Ayo coba, sudah berapa banyak mencela? Hah? Jadi ustaz mencela, jadi jamaah mencela, bikin hoax, saling tuduh, saling cela. Hah? Berusaha mencela, jadi pengusaha mencela, jadi pejabat mencela, rakyat mencela. Ayo hati-hati, katanya beriman. Mana imannya? Hah? Baik. Layak taba'lukum ba'lu, jangan gosip. Orang beriman gak mungkin, cahaya membimbing dia, jangan membicarakan gosip, jangan buruk sangka pada orang, dan seterusnya. Nah, ini kalau bikin acara dan mengatakan saat yang bersamaan, beriman patut dipertanyakan, ada cahaya nggak di imannya? Nah, jadi, kita ingin rinci dulu, satu, untuk menjadi orang takwa, maka dia mesti membuka pintu imannya, dan ini menjadi amalan hatinya, amalan kolbunya. Kolbu. Warabatna ala qulubihim. Ini. Nanti kalau sudah benar hatinya, maka Allah akan berikan petunjuk cahaya, hudan. Ya, petunjuk di hatinya. Kalau hati qalbu sudah mendapatkan hudan, maka yang muncul adalah perilaku, sikap ya, yang baik, yang saleh. Ini poinnya. Oke? Jadi ini pertama amalan hati. Nah, sekarang Anda bertanya, Ustaz, bagaimana melatih amalan kolbu ini, amalan hati ini, supaya bertransformasi ini menjadi sikap, jadi perilaku. Jadi dari sifat menjadi sikap. Jujur itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan, mentransformasikan sifat menjadi sikap. Sehingga kalau disogok, kita bisa nolak. Ya kan? Sabar itu sifat. Bagaimana mengimplementasikan sifat menjadi sikap. Sehingga ketika diprovokasi, kita bisa menghindar dan memberi solusi dengan cara yang baik. Baik, ya kan? Dermawan itu sifat. Bagaimana mentransformasikan sifat dermawan ini, sehingga ketika ada kasus tertentu yang membutuhkan sinyal-sinyal pemberian dari kita, maka mudah kemudian itu untuk diberikan. Itu sikap namanya. Maka kita perlu latihan untuk bisa mentransformasikan amalan sifat menjadi sikap. Karena sudah masuk ke sikap terkait dengan perilaku, maka kita butuh amalan jawarih, amalan anggota tubuh. Bukan sekedar yang di hati, mesti dikeluarkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas anggota tubuh kita. Maka kalau sudah ini tangan mesti dilatih, kaki mesti dilatih, kepala mesti dilatih, kan jadi sikap. Sikap itu kan dari ekspresi tubuh kita, gestur kita. Mata bersikap, kedip dengan melotot itu beda. Ya, lisan bersikap, bicara, baik dengan buruk itu beda. Telinga bersikap, mendengar yang baik dengan buruk itu beda. Ya kan? Tangan bersikap, kaki bersikap. Jadi butuh amalan yang melatih tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga nanti iman yang di hati, sifatnya bisa ditransformasikan dalam sikap seluruh anggota tubuh kita.
Maka kita bertanya kepada Allah langsung, ya Allah amalannya apa supaya benar? Maka teruskan ayatnya, wa yuqimunas shalah. Maka dilatihlah kita dengan amalan kedua, amalan fisik terkait dengan sikap tadi, yaitu amalannya salat. Jelas? Apa amalannya? Salat. Karena itulah ketika seseorang benar salatnya, ya, perhatikan baik-baik, bukankah dalam salat dia meminta hudan? Coba masih ingat 17 kali? Ihdinas siratal mustaqim. Langsung minta. Tuh syahidnya, ihdina. Kami minta hudan ya Allah. Kami minta hudan, kami minta hudan. Ya, makanya ketika ruku kita minta supaya benar, ketika sujud kita minta supaya kepala ini benar, taat kepada perintah Allah, tunduk. Ya, tangan supaya benar. Kan bergerak semua. Lisan bicara, mata menatap ke kiblat, ke arah tempat sholat kita, tangan mengangkat, kepala kemudian dijatuhkan di tempat sujud. Ya, sampai punggung kemudian ruku, tegakkan saat ini tidak, duduk, semua bekerja. Sampai jari dari tahiyat, dari ngangkat tahiyat, semua. Untuk apa? Ihdina. Supaya kita dapat petunjuk, bersikap yang baik. Karena itulah orang-orang yang sholatnya benar, ketika mendapat petunjuk, maka terjadi perubahan sikap pada dirinya. Ada transformasi sikapnya kepada wujud taat. Bahkan dari salah kepada soleh, dari maksiat kepada taat. Dari mana itu ditemukan? Buka Quran surah ke-29. Ya, Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Baca dengan baik, pahami apa yang diwahyukan kepada Muhammad SAW minal kitab, di Al-Quran. Peringatkan. Peringatkan baik-baik. Kalimat Allah sangat indah sekali, minal kitab. Kembalikan ke Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya kan? Dibuka Al-Quran disebut dengan kitab, tersusun sempurna, nggak ada celahnya, jadi petunjuk. Di sini, sebelum sholat, diminta dulu kita belajar dari Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW terkait petunjuk sholat. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Pelajari ketentuan di Al-Quran. Lihat petunjuk Nabi. Setelah paham, wa aqimis sholat. Tunaikan sholat dengan benar. Apa manfaatnya? Apa yang terjadi ketika sholatnya benar? Ketika kita minta petunjuk dalam sholat, apa yang terjadi? Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat yang ditunaikan dengan benar tanha, akan mencegah dari dua sumber keburukan, dua sumber salah. Apa dua sumber itu? Fahsya dan munkar. Fahsya dan munkar. Keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor dan sebagainya, fahsya. Mungkar, perbuatan buruk yang diingkari oleh hati, mencuri, korupsi, menipu, merampok, membunuh, berzina dengan segala turunannya dan sebagainya. Ini mungkar. Di semua sumber buruk, salah, itu sumber salah cuma dua. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Jadi kalau kita sudah bisa meninggalkan yang salah, maka lawannya yang soleh muncul. Sederhana kan? Ya, semua kan berlawanan. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua hal aku ciptakan berpasangan supaya kamu tahu, kamu sadar, cuman saya, kata Allah, yang tidak punya pasangan. Ya, ini malam tiba. Kalau malam tiba kan siangnya nggak ada. Nanti siang tiba, malam nggak ada. Nggak ada siang dan malam bersamaan kecuali terjadi akhir kehidupan. Jelas kan? Bergantian. Inna fi ikhtilafil laili, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Jadi masuk malam, siang nggak ada. Masuk siang, malam nggak ada. Demikian berpasangan itu seperti itu. Sifat pun begitu. Ketika muncul baik, buruknya hilang. Ketika buruk muncul, baiknya hilang. Orang yang sering berkata kotor, maka sulit menemukan kosakata yang baik. Orang yang berkata baik, nggak mudah berkata yang kotor. Maka dari itu, ketika seseorang bisa meninggalkan salah, solehnya muncul. Nah, sholat itu amalan sikap. Ini, amalan fisik. Karena dia amalan sikap, maka hasilnya pun kepada sikap. Orang yang sholatnya benar, pasti jadi soleh. Sikapnya baik. Ini. Sini, sikap. Di hatinya punya cahaya, dibimbing di fisiknya. Jadi begitu iman disatukan dengan sholat, dilatih dengan benar, dan menunaikan sholatnya karena iman, bukan ria.
Ya, imannya apa? Bil ghaib kan? Ya, masih ingat ayat 3 dibuka dengan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu kan tak tampak. Ya, kepada Allah yang belum tampak dalam pandangan kita. Jadi sholatnya dilakukan karena iman kepada siapa? Kepada Allah walaupun tak tampak dalam pandangan kita. Jadi kita sholat itu ingin dilihat Allah, Khalik, bukan makhluk. Kalau ingin dilihat makhluk itu riya namanya. Maka celaka orang sholat kalau riya. Kalau riya. Kenapa? Karena nggak mendapat hasil dari pekerjaan yang dia lakukan itu. Alih-alih ingin dilihat Allah, Khalik, dia pengen dilihat makhluk. Maka disebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Baik ya, kembali ke sini. Jadi, kalau orang sholatnya benar, diisi dengan iman, maka iman itu akan mentransformasikan sifat dengan amalan-amalan fisik saat sholat menjadi sebuah sikap yang mulia. Jelas? Nah, jadi yang kedua, untuk menjadi takwa ini, saya ingin simpulkan, ini kesimpulan kita. Untuk menjadi takwa, maka pembukanya ada iman sebagai amalan hati, kemudian salat, contohnya sebagai amalan fisik. Ya, fisik ya, ingat. Hati sudah, fisik sudah. Sementara hidup itu kan kompleks. Ada elemen ketiga kan? Jangan lupa. Yang menjadikan fisik ini bisa tampil baik. Coba lihat, fisiknya kan di dalam ini, di dalam baju. Ya, kalau terbuka baju dan sebagainya, tampilan fisik kan nggak enak dilihat. Ya, aurat, sifatnya disebut aurat. Aurat itu terbuka, makanya ditutup. Aurat ditutup, maksudnya terbuka, tutup. Ya, karena itu beda manusia dengan hewan. Hewan terbuka, senang, bangga, kelihatan keindahannya. Manusia terbuka, buruk, nggak enak dilihatnya. Silakan cek. Anda pergi ke Ragunan nanti kalau sudah suasananya enak. Atau kebun binatang kalau sudah dibuka, ya kan? Ya, aktivitas hidupnya jadi normal, jadi lebih nyaman, lebih baik. Silakan main-main. Kebun binatang, coba cek. Singa saking gagahnya, apakah pakai rompi? Nggak ada. Singa pakai jas, pakai dasi misalnya, nggak ada. Segala-galanya singa, raja hutan, tetap nggak akan pakai jas. Silakan cek. Monyet pakai daster yang betina, nggak mungkin, mustahil. Pakaiin oleh Anda, risih dia, copot-copot. Karena memang fitrahnya begitu. Manusia beda, Jepri. Manusia lain, ya. Manusia lain. Makanya ketika manusia tak berpakaian, kita risih melihatnya, tangkap, amankan, pakaikan pakaian, tutup auratnya. Jelas ya? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Itu amalan fisik. Nah, kalau fisiknya cuma tampak, nggak ada penutupnya, bagaimana kita bisa tampil dengan sempurna? Karena itu butuh pelengkap. Ya, supaya fisik tampil bagus, tutupi dengan pakaian. Supaya fisik bisa istirahat, perlu tempat bernaung. Supaya bisa fisik berangkat ke tempat sholat dengan baik, butuh wasilah kendaraan. Untuk meraih itu semua butuh harta. Jelas? Artinya ada komponen ketiga selain hati, fisik, yaitu harta. Nah, harta ini ternyata menjadi bagian dari instrumen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, ada instrumen takwa berupa amalan harta. Jadi untuk jadi orang takwa itu, ini jalannya nih. Ya jangankan orang takwa lah. Anda menjadi pengusaha sukses saja butuh pengorbanan harta. Ya, butuh pengorbanan fisik, berangkat ke tempat kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Butuh pengorbanan hati. Kadang-kadang dikhianati, kadang-kadang persaingan gak sehat, kadang-kadang membuat diri malas, kadang-kadang emosi. Kan perjuangan kan? Jadi untuk dunia saja yang ditinggalkan, Anda berjuang luar biasa di ketiga ini. Kenapa untuk akhirat yang abadi tidak maksimal perjuangan kita? Nah, sekarang pertanyaannya, untuk berjuang pada harta ini, apa amalannya? Teruskan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rizki yang kami titipkan kepada mereka, hamba-hamba kami itu yunfiqun. Mereka gunakan untuk instrumen takwa yang ketiga, yaitu infak. Ini amalan yang ketiga. Baik, pelan-pelan, sebentar. Ini sudah rincian pembahasan yang akan kita maksimalkan. Tapi saya butuh uraikan untuk penajaman karena kita 1 bulan istirahat dalam pembahasan tafsir. Biasanya sebagian ada yang mulai lupa, ya. Atau ingatan mulai berkurang. Celakanya kan kalau sudah lupa itu suka nggak ingat kan. Makanya saya coba ingatkan dulu.
Baik, sekarang fokus baik-baik. Ini inti dari pelajaran kita di malam hari ini untuk bisa mendalami dengan lebih maksimal. Allah membuka dengan kalimat rizki, wa mimma razaqnahum. Kemudian amalannya disebut infak. Jadi di sini ada dua kata, ada rizki, ada infak. Ya, saya mohon izin, saya hapus dulu ini ya. Bismillah. Baik, saya kira ini sampai area ini saja saya hapuskan. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk memahami apa yang tadi diuraikan teman-teman sekalian, sehingga dengan apa yang Allah tanamkan kepada kita mudah bagi kita untuk memahami dan mengamalkannya insyaallah. Fokus ke sini. Wa mimma, saya tuliskan dulu ya, mohon izin. Teman-teman bisa simak di mushafnya di ayat ketiga Al-Baqarah. Wa mimma razaqnahum. Nah, ini poinnya. Wa mimma razaqnahum, kemudian yunfiqun. Yunfiqun. Ya. Fokus ya. Jadi di sini yang kita bahas nanti ada satu mimma razaqnahum, kemudian yunfiqun. 1 2 3. Fokus. Wa. Ini huruf ataf. Ataf tuh ikut kepada hukum sebelumnya, diikutkan. Ya. Hukumnya ikut. Jadi kalau kita turunkan, orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Kemudian diikutkan hukumnya wa yuqimunas shalah, pakai waw. Jadi tidak cukup dengan beriman, ikutkan dengan salat. Di salat itu menjadi sama dengan iman sebagai instrumen takwa, ikut hukum yang sebelumnya. Jadi kalau iman bagian instrumen takwa, salat pun demikian. Kemudian infak yang ketiga pakai waw juga, diikutkan juga. Ini sama pentingnya, infak pun menjadi bagian dari instrumen takwa. Ya karena itu nanti sahabat tuh Allahu Akbar, kalau sudah tiba motivasi untuk infak itu luar biasa. Bilal itu sekurang-kurangnya pengen ikutan itu. Ya, nanti kita masuk Idul Adha, nanti saat jelaskan fikih itu insyaallah secara lebih dekat. Ini saya tunjukkan bagaimana keinginan kuat para sahabat walaupun terbatas uangnya itu, hartanya terbatas tapi pengen seperti mereka. Di ketika yang lain ya bisa mengikuti sunnah dengan hewan-hewan yang ditetapkan untuk berkorban ya seperti kambing, dulu ada unta kan, sekarang bisa pakai sapi, kerbau dan sejenisnya. Itu Bilal saking pengennya itu cari ayam karena mampunya itu pakai ayam, walaupun ayam bukan termasuk hewan kurban, tapi Bilal ingin berinfak seperti sahabat yang lain berkorban dengan hewan-hewan yang dibenarkan. Itu saking pengennya ya, saking inginnya termasuk dalam golongan yang disebutkan takwa tadi ya. Saya hanya ingin tunjukkan saja. Jadi infak ini itu bagian yang penting, sama pentingnya dengan instrumen takwa yang lain-lainnya. Apalagi nanti dengan kita berinfak datang petunjuk Allah yang dengan pedoman dan petunjuk itu akan memudahkan kita untuk meraih harta-harta yang kita butuhkan dalam memaksimalkan fungsi hidup kita saat di dunia ini. Jadi nanti ada rahasianya. Jadi wow, ini instrumen untuk menunjukkan bahwa infak itu sama dengan bagian dari instrumen takwa seperti salat dan juga iman sebelumnya. Mimma ini dari kata min dan ma, kemudian disatukan min dan ma. Min ini banyak artinya. Ya, kalau di standar ilmu nahwu disebut huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat kasrah secara umum. Ya, kecuali nanti beberapa kalimat bisa menggunakan fathah. Ada huruf jar nanti, ada beberapa min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam diantaranya. Min, di setelah min, setelahnya kalimatnya harakat kasrah. Ana raji'un minal masjid. Ya, saya baru pulang dari masjid. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid, masjidil haram. Ya, minal jinnati wan nas. Jadi kalau ada min sebelumnya, maka setelahnya harakatnya kasrah. Itu baru fungsi ilmu nahwu. Kalau kita bawa ke fungsi ilmu balaghah, maka min itu nanti punya beberapa arti. Di antaranya punya fungsi tab'id. Ya, at-tab'id. Tab'id. Menunjuk makna sebagian dari total yang ada. Sebagian. Ya. Lil ikhwan fillah, antum huna jalisun fil fusul wa minkum tabi'una ilayya ana. Ya, dhahib ilal kharij. Ya, teman-teman sekalian, Anda semua ada di kelas ini ya, semua duduk di kelas. Sebagian dari Anda wa minkum
tabi'una ilayya. Sebagian dari Anda ikut saya, kita keluar dulu sebentar. Jadi min di situ menunjukkan sebagian, tabi'at. Nah, dalam hal instrumen yang ketiga ini, Allah meminta kita untuk berinfak. Dari harta yang Allah berikan kepada kita, untuk dititipkan kepada kita dalam beramal. Tapi yang paling menarik, kata Allah, min dibuka dengan kata min, disambungkan dengan ma. Ma ini isim mausul, umumnya menunjuk kepada materi tanpa batas. Kalau diartikan banyak, ya, banyak. Jadi kalau kita ingin terjemahkan, wa mimma, dari yang banyak yang Allah titipkan kepada kita itu, ternyata Allah banyak berikan kepada kita. Allahu Akbar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak orang merasa dan mengatakan, aduh ya Allah, saya kok fakir, rezeki saya begini begitu. Allah, Anda itu orang kaya, banyak. Makan cukup, persediaan 3 hari masih ada. Hari ini tercukupi, bahkan ada yang punya tabungan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, yang 7 tahun ke depan. Ya kan? Nah, jadi, tapi yang menariknya, dari sekian yang banyak yang Allah titipkan itu, min, sebagian saja. Tidak harus semuanya. Allahu Akbar, saking sayangnya Allah kepada kita, Anda untuk menjadi orang takwa, dan ingin menerapkan instrumen yang ketiga, yaitu infak, tidak perlu semua. Asal sebagian dari apa yang Allah titipkan kepada kita, sudah bisa kita keluarkan, ya, dengan pokok iman itu, maka kita sudah mulai berlatih untuk memaksimalkan, naik level, pada tingkat instrumen takwa yang ketiga. Ya, kalau amalan hati, semua orang bisa berlatih. Amalan fisik, semua orang bisa mengerjakan. Amalan harta, nggak semua orang. Nggak semua orang, kecuali dia baru berusaha. Berusaha dulu, berusaha, dapat titipan itu, bisa berinfak. Jadi kalaupun kita mau keluarkan, kata Allah, nggak harus semuanya, sebagian saja. Ya, min, menunjuk pada sebagian. Nah, apa sebagian yang kita infakkan itu? Bentuknya bagaimana? Kaidahnya seperti apa? Ini yang paling menarik. Sebelum Allah masuk pada keterangan tentang infak, Allah buka dulu dengan kalimat rizki. Wa mimma razaqnahu. Sebagian dari yang banyak rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Ini, ada kalimat ini dulu. Apa itu rizki? Yuk kita baca dulu tafsir dari ulama, sehingga kita padukan. Para ulama-ulama kita memberikan referensi seperti apa. Saya pun sesungguhnya bukan pendapat saya pribadi. Jadi saya cuma pengutip saja, penukil dari keterangan guru-guru kita, ulama-ulama kita, cuma saya padukan. Jadi kalau kami berusaha mengkaji tafsir, saya jajarkan nih, tafsir A, tafsir B, tafsir C, tafsir D, kita tunjukkan satu. Setelah itu kita lihat juga dari tatanannya. Kalau disebutkan secara bahasa begini, kita buka kaidah bahasanya, kita samakan persepsinya. Nanti dari situ saya ambil yang paling mudah untuk disampaikan. Kadang-kadang kita pakai PowerPoint dan sebagainya untuk memudahkan. Nah, sekarang supaya lebih menguatkan lagi, salah satunya kita tunjukkan referensinya. Kita telah buka dulu tafsir Ibnu Katsir, ya. Nanti kita pelajari ya tafsir yang misalnya dari Ibnu Jarir At-Tabari seperti apa, Al-Alusi bagaimana, ya, Ruhul Ma'aninya. Kemudian nanti Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi seperti apa dan sebagainya. Supaya ada perbandingan, termasuk yang kontemporer. Tafsir As-Sa'di bagaimana, tafsir Asy-Sya'rawi bagaimana, Ibnu Asyur seperti apa dan sebagainya. Sehingga nanti kita punya persepsi yang luas, ya. Yuk kita lihat dulu. Kita sekarang coba buka yang Al-Wasit dulu, ya. Dari Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Saya selain Ibnu Katsir membuka yang ini karena saya talaqi langsung. Jadi dari gurunya, kitabnya pun didapatkan saat saya di Madinatul Bu'ath di Al-Azhar. Saya dapatkan ini, saya mengaji, jadi argumentasinya lebih enak disampaikan karena gurunya pun pernah kita berhadapan langsung, jadi akan lebih kuat dan merasa nyaman untuk disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, di halaman ke-44. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ay wa mimma atainahum wa malaknahum yatasaddaquna fi wujuhil khair. Yaitu dari segala apa yang telah kami berikan kepada mereka dan kami titipkan kepada mereka. Jadi kalimatnya malakna, kami yang punya. Jadi yang punya tetap Allah. Ingat ya teman-teman sekalian, jangan merasa bahwa harta yang sekarang kita pegang, kita tabung, kita simpan, itu milik kita. Bukan, cuma titipan. Kalau milik itu kan kepunyaan. Kalau kepunyaan itu pasti lekat dengan pemiliknya, ya kan? Ya, spidol milik saya, kemana-mana pasti saya bawa. Pindah tempat saya bawa. Sekarang saya di ruangan ini mengajar.
Ya, saya pulang ke rumah, saya bawa spidol saya, punya saya. Ya, kemanapun saya bawa, kemanapun saya pergi, saya beranjak ini melekat dengan saya. Nah, yang paling menarik kata Allah, yang punya semua harta itu kata Allah, Allah, saya kata Allah. Apa buktinya? Buktinya ketika kamu pindah dari alam dunia ke alam kubur, kamu nggak bawa hartamu. Coba tunjukkan pada saya, siapa yang dikubur dengan rumah-rumahnya? Siapa yang dikubur membawa mobil-mobilnya, semua hartanya? Tunjukkan. Kalau itu milik Anda akan bawa dan melekat dengan Anda. Tapi tanda yang Allah ingin berikan langsung di hadapan kita, ainal yaqin. Ya, bukan ilmu yakin lagi, ainal yakin, dilihat di mata kita. Haqqul yakin saat masuk ke alam kuburnya. Begitu Anda lihat, Anda saksikan, kita saksikan sama-sama. Bukankah saat kita sholatkan, nggak semua harta dibawa? Hah? Coba lihat. Kecuali kain kafan. Ya kan? Alam kubur itu pun selesai. Coba lihat. Ini, aduh ya Allah, astagfirullah. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita. Orang-orang yang terjebak dengan kehidupan dunia, berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk mengumpulkan harta benda saja. Kalau nggak terarah harta itu, kalau nggak benar penggunaannya, rugi. Karena cuma titipan. Dikasih modal, harta, buat beramal, buat tijarah, buat bisnis nih, supaya untung saat pulang kepada Allah dapat keuntungan. Ya, Anda dikasih modal, tapi nggak digunakan dengan baik. Alih-alih digunakan untuk berkreasi, dapat keuntungan, Anda gunakan foya-foya sana sini. Ada yang pakai judi, pakai ini, pakai itu. Habis harta, perusahaan hancur semua. Anda aja merasa nggak nikmat. Sekarang Allah kasih modal, Anda sia-siakan. Perbanyak, hitung. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, cuma ngumpul, hitung, tapi nggak benar cara menyalurkannya. Pengelolaannya nggak tepat. Maka ketika pulang, nggak ada yang punya nilai. Makanya ketika bahasanya itu indah, ya, bahasa penafsirannya luar biasa nih. Apa yang kami berikan itu, wa ma'atainahum wa malaknahum. Apa yang kami berikan kepada mereka itu, kami yang punya, dititipkan kepada mereka sehingga mereka merasa memiliki itu. Ya, jelas ya? Baik, jadi ingat, harta titipan, ilmu titipan, kedudukan titipan, semua punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatasaddaquna fi wujuhil khair. Mereka menggunakan itu, ya, mereka mengelola itu pada segala hal yang baik-baik, digunakan pada yang baik. Ya, sedekah. Ya, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Baik, nanti kita rinci. Wa yamudduna aydiyahum bil ihsan lil faqiri wal miskin. Kemudian mereka melebarkan tangan mereka, meluaskan pemberian mereka bil ihsan dengan cara yang baik yang diridhai Allah. Ihsan di hadis Muslim nomor hadis ke-8 disebutkan an ta'budallah, kembali ibadah, visi hidup kita yang tadi saya jelaskan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah. Nah, sekarang itu komitmen kita, visi kita, misi kita, hidup kita di situ. Kita dititipkan harta, bagaimana caranya harta jadi ibadah? Diberikan kepada istri, dikelola di rumah tangga jadi ibadah. Diberikan kendaraan, kendaraan jadi ibadah. Diberikan sepeda, sepeda mengantarkan pada ibadah. Diberikan mobil, mobil mengantarkan pada ibadah. Diberikan pakaian, pakaian digunakan untuk ibadah. Buka lemari pakaian Anda. Dari sekian pakaian yang telah dikoleksi, berapa di antara pakaian yang belum pernah dipakai ibadah? Jangan-jangan ada yang belum pernah dipakai sholat. Lihat koleksi alas kaki Anda, sepatu, sendal yang udah dipakai kondangan, dipakai setahun sekali, pernah nggak dipakai ke majlis ta'lim, dipakai menunaikan ibadah, pakai ke masjid. Lihat, itu akan dihisab. Jelas. Baik, jadi segala hal jadikan sebagai ibadah dan lakukan semua karena Allah. Seakan-akan ya kita sadar Allah mengawasi kita walaupun kita tak mampu melihatnya. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ilal faqiri wal miskin, kepada orang yang membutuhkan, baik dalam kalangan yang sangat membutuhkannya ataupun yang punya keterbatasan, dia punya pekerjaan tapi tak mampu memenuhi hajat hidupnya. Sekarang dirinci. Warizqu 'inda jumhuril ulama, adapun pengertian rizki ini. Ya, wa mimma razaqnahum. Sebelum kita masuk ke infak, kita terangkan rizki dulu. Dari sebagian rizki, dari rizki yang banyak yang kami berikan, kami titipkan kepada mereka, itu mereka infakkan. Apa itu rizki? Wa rizqu 'inda jumhuril ulama, adapun yang dimaksud dengan rizki menurut pemahaman mayoritas ulama, ma salaha lil intifa' bihi halalan kana aw harama. Baik. Ma salaha lil intifa' bihi, segala yang baik untuk dimanfaatkan. Jadi luas nih, ini masih luas. Ya. Halalan kana aw haraman.
Fokus. Segala yang baik untuk dimanfaatkan. Ma saluha lilintifa' bihi. Jadi maknya kembali ke tadi saya terangkan, ma ini menunjukkan aspek yang luas, banyak, banyak. Jadi kalau kita bicara tentang rizki, pemaknaan rizki itu masih luas, banyak maknanya. Kalau rizki ya, masih luas. Awas, nanti beda dengan infak. Awas, hati-hati. Rizki itu sifatnya luas. Ada yang sifatnya materi, yang berwujud, ya bisa dipegang, kan? Ya bisa digunakan beraktivitas, bisa dikreasikan. Di sini kita tuliskan uang, nah, itu rizki. Makanan, itu rizki. Ya, pakaian, itu rizki. Sandang, pangan, papan, itu rizki. Ada yang sifatnya wujudnya tak terlihat langsung, tapi terasa bagian yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Tadi masaluhal lintifa, hal yang sangat bermanfaat. Ya, hal yang baik yang bisa dimanfaatkan. Apa diantara yang wujudnya immateri? Ya, tak tampak langsung, bisa kita pegang, wujudnya nyata, bisa kita kreasikan misalnya. Apa diantaranya? Kesehatan, itu rizki. Kebahagiaan, itu rizki. Ya. Tuh. Kaya itu penting, itu rizki. Tapi bahagia pun itu penting. Coba, pilih mana? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kalian yang kameramen nih, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, bahagia? Yakin saya kaya tapi bahagia. Berarti bahagia itu penting, bahagia itu rizki. Tuh, sampai bersin tuh. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman nih, sehat tuh, tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Ya tenang itu rizki, sehat tuh rizki, makanya pengen sehat dan tenang, sehat bahagia. Ini rizki, ini rizki. Keturunan rizki, keturunan. Ya, makanya Nabi Zakaria alaihissalam cukup, pakaian cukup, makanan cukup, keturunan belum ada, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu melihat Maryam, ya, mendapatkan rezeki dari Allah berupa yang pakaian, berupa makanan, khususnya makanan, kebutuhan-kebutuhannya di Ali Imran ayat 37 itu, ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya, pamannya setiap kali mengantarkan kebutuhan, ada semua rizkinya. Disebutkan rizkinya berupa makanan, berupa kebutuhan Maryam, ada yang materi. Tapi ketika bertanya dari mana semua ini, jawaban Maryam jadi umum. Dari Allah. Allah memberikan, ini sifat keumumannya. Sifat keumumannya, keumuman rizki yang saya maksudkan. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah akan memberi rizki pada siapapun yang ia kehendaki. Bi ghairi hisab, tanpa batasan. Jadi Nabi Zakaria bertanya khusus rizki terkait dengan yang materi, makanan, pakaian. Ini kan saya antarkan, kau udah ada. Maryam menjawab umum, jangankan makanan paman, jangankan pakaian, rizki yang banyak pun Allah akan berikan dengan mudah pada siapa yang dikehendaki. Maka Nabi Zakaria mengikuti jejaknya Maryam. Bagaimana bisa mendapatkan ini? Saya makanan cukup, pakaian cukup, yang belum ada keturunan. Maka minta sholat tadi mihrabnya itu. Di ayat 38-39 itu kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka di situ beliau berdoa, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan. Nabi Zakaria mintanya keturunan. Ini keturunan itu rizki. Ya, keturunan rizki. Jadi kalau rizki itu masih luas sifatnya. Nah, dari semua rizki yang diberikan, makanya tadi disebutkannya banyak, ya kan? Ya, masaluhal intifa, yang bisa dimanfaatkan, bisa dikreasikan, bisa digunakan. Kita merasa nyaman dengan itu semua. Itu banyak Allah kasih kepada kita. Teman-teman sekalian, sehat itu rizki. Betapa banyak orang punya banyak harta, tapi nggak sehat misalnya. Ya kan? Anda sehat, keturunan baik, di rumah sehat semua, itu rizki. Tapi dari yang banyak itu, nggak semua mesti diinfakkan. Jadi infak itu lebih khusus lagi dari rizki ini. Maka muncul amalan instrumen takwanya infak. Jadi dari rizki ini, apa amalannya? Apa instrumen takwanya? Infak. Infak lebih spesifik dari sebagian rizki itu.
Kalau kita mau buat tafsir yang umum, dari yang ini yang banyak ini, nggak semua mesti diinfakin. Emang ada orang infak anak? Saya mau infak anak? Nggak mungkin. Ya, saya mau infak istri? Nggak ada. Istri bilang saya mau infak suami, saya kesel di rumah, saya infakin aja suami saya. Nggak bisa. Ya, saya mau infak kebahagiaan, nggak bisa. Ya, jadi spesifik sifatnya. Jadi dari semua yang banyak ini, apa yang masuk kategori yang bisa diinfakkan? Nah, infak itu khusus pada hal yang sifatnya materi saja, itu pun dengan klasifikasi tertentu. Ya, jelas? Infak. Jadi infak itu sifatnya materi. Jadi nggak ada istilah saya infak kesehatan, infak kebahagiaan, infak ketenangan, nggak ada. Ya. Jadi sifatnya apa? Materi. Ini pun klasifikasinya tertentu saja. Dari materi yang ditetapkan itu, apa yang termasuk klasifikasi yang bisa diinfakkan, yang bisa dikeluarkan sebagai amalan harta yang masuk dari instrumen takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui itu, kita lihat dulu definisi infak itu seperti apa. Ya. Bismillah. Kita baca lagi. Kita teruskan ya. Jadi mohon izin kita bahas sampai mengerti betul ya, sampai paham betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Termasuk ini saya beri catatan. Halalan kana au haraman. Ya. Jadi kalau rezeki yang banyak tadi bisa kualifikasi yang halal, bisa yang haram. Ya, jadi itu masih masuk rezeki. Masih masuk kategori rizki. Karena itu ada min di awalnya dari sebagian, maka bagian itu bisa luas. Jangan sampai engkau berinfak dari yang haram. Hati-hati, cek dulu harta kita. Mohon maaf ya, jahiliyah itu sejahiliyah-jahiliyahnya. Orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya. Itu saat mereka akan berinfak untuk pembangunan Ka'bah. Ya, renovasi Ka'bah. Itu yang dikeluarkan cuma yang baiknya aja. Sepakat mereka. Jangan keluarkan dari yang jeleknya, keluarkan yang baik-baiknya, sepakat semuanya itu. Itu sejahiliyah-jahiliyahnya. Nah, kita, Anda, saya, yang mengaku sudah keluar dari jahiliyah, berapa dari sekian harta kita yang baik yang bisa kita keluarkan? Karena itu ada min di situ. Walaupun Anda mendapatkan rezeki, jangan didapatkan dengan cara yang haram. Apalagi rezeki haram dipakai untuk infak. Itu yang keterlaluan. Hasil korupsi, wah biar jadi dapat legalitas dari Allah, nggak banyak banget dosanya. Misalnya saya pakai infak aja buat bangun madrasah, nggak bisa. Ya, hati-hati. Jelas ya? Baik. Kemudian kita teruskan lagi. Sekarang masuk pada kategori infaknya, ya, kategori infaknya. Wa qala yunfiqun wa anfaqa malahu anfadahu wal infaq ikhrajul mal wa infaduhu wa sarfuhu. Adapun yang dimaksud dengan infak itu ikhrajul mal wa infaduhu wa sarfuhu, mengeluarkan harta, baik itu Anda berikan dari sebagian tadi sampai tuntas selesai habis, atau Anda berikan sebagian-sebagian. Nanti teknisnya kita jelaskan. Tapi secara singkat, mengeluarkan harta materi yang sifatnya berharga. Mal itu sesuatu yang berharga, bisa uang, kan? Ya, bisa kemudian dari hasil pertanian, perkebunan, bisa jadi makanan, ya. Ya, jelas ya? Kita turunkan dulu. Infak, saya mohon izin untuk membahas secara dalam dari segi bahasanya dulu supaya kita bisa memahami dengan lebih sempurna, ya. Bismillah. Teman-teman sekalian, mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi saja apa yang saya pelajari. Jadi nanti kalau ada kekurangan Anda boleh lengkapi, ya. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi juga, dan sehingga kita bisa terkontrol pembahasannya dan belajar dengan cara yang benar. Jadi yunfiqun ini bentuk mudhari'. Ya, masih ingat ya? Present, continuous, future. Keberlangsungan, keberlanjutan. Kata dasarnya, kata kerja dasarnya dari anfaqa yunfiqu. Anfaqa yunfiqu, infaq. Al-infaq. Fokus. Anfaqa telah berinfak. Yunfiqu terus berinfak. Tidak putus. Ya.
Yunfiqun, banyak yang berinfak. Nggak cuma 1-2 orang, banyak. Semua orang pasti pengen takwa. Nah, karena itu tadi diterangkan, ya. Jadi yunfiqun, infak itu ikhrajul mal. Ya, berusaha mengeluarkan dari materi, harta yang dititipkan Allah kepadanya. Ya, apakah itu infak secara langsung? Misal, sebagian saya punya 1 juta, saya pengen keluarkan 100.000. Apakah sifatnya langsung? Atau sorof, sebagian-sebagian? Ya, sorof itu kan tasrif, nggak langsung semua, sebagian-sebagian. Misal 100.000 bagi 10 hari, 10.000, 10.000, 10.000. Ya, Ramadan kan biasanya begitu, pengen infak 1 juta bagi 10 hari terakhir dengan 100.000, 100.000, 100.000. Ada sebagian yang berpikir demikian. Ada yang di awal udah 1 juta aja, ini infak saya misalnya. Silahkan. Ya, jadi baik dikeluarkan sebagian-sebagian ataukah langsung secara keseluruhan, ya. Itu dari kata anfaqa. Kalau itu continue dikerjakan, maka berubah jadi bentuk mudhari, yunfiqu. Ya, jamaknya yunfiqun pakai un. Jadi instrumen takwa yang ketiga, orang yang naik levelnya dari mukmin menjadi muttaqin adalah orang yang punya agenda infak dalam kehidupannya, yang tak terputus dalam sekali saja. Dia punya visi itu. Oh, saya pengen lah keluarkan dalam sebulan misalnya, saya targetkan gaji saya ada 5 juta. 1 jutanya pengen pakai infak, dibagi 30 hari. Setiap hari begini, begini, begini. Atau dibagi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga bisa berinfak. Lalu mencari orang-orang yang berhak untuk bisa mendapatkan itu semua. Jelas ya? Tapi continue dilakukan. Ya, itu elemen yang ketiga dari instrumen takwa. Nah, sekarang kita tajamkan supaya benar-benar paham. Anfaqa itu akar kata utamanya dari kata nafaqa gini. Ya, nafaqa. Lalu ditambah dengan hamzah di depannya. Ya. Lalu pindah harokat ke sini, ini mati jadi anfaqa. Fokus, fokus. Nafaqa baik yanfiqu dari wazan jalasa yajlisu atau yanfuqu dari nasara yansuru, tapi yang sering digunakan nafaqa, yanfiqu. Fokus. Kata nafaqa, nafaq pada asalnya punya beberapa makna. Ya. 1, adzhab, sesuatu yang pergi. Ya, adzhab. 2, an-nafadh. Ya, sesuatu yang habis, hilang, habis. An-nafadh. An-nafadh. 3, ini al-mamar, terowongan yang dibangun dari tempat masuk sampai ke akhir. Karena itu kalau Anda umrah atau haji, qadarullah tahun ini, ya, insya Allah ada kebaikan yang telah ditetapkan, tinggal kita arahkan saja pada amalan yang lebih baik insya Allah. Ya, insya Allah di tahun berikutnya haji bisa dilakukan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang umrah pula. Nanti kalau Anda haji atau umrah kan sering lewat terowongan ya. Di Saudi itu, ya, saat lontar jumrah ada terowongan Mina, ya kan? Baik, ya, kemudian saat akan ke Masjidil Haram, di ring 1 ada terowongan Mahbas Al-Jin masuk. Itu terowongan, bahasa Arabnya nafaq, ditulis atasnya nafaq. Ya, nafaq ini. An-nafaq. Baik. Bisa dikatakan mamarrun, ya, mamarrun, tempat lewat, terowongan yang dibangun dari jalan masuk sampai dengan jalan keluar. Ini dari bahasa Arabnya. Nah, sekarang perhatikan keindahannya. Bagaimana makna ini sedemikian indah bisa kita dapatkan. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ketika ini ditambahkan hamzah menjadi anfaqa, yunfiqu, maka ini menunjuk pada sebuah usaha untuk mengeluarkan sesuatu, ya, sehingga yang ada melekat pada kita itu menjadi pergi, ya, pindah dari kita. Jadi kalau saya punya spidol, ya kan, ini melekat pada diri saya ingin berusaha untuk keluarkan supaya tidak ada pada diri saya. Tambahkan hamzah dan izalah untuk menghilangkannya, ya. Baik, maka saya katakan anfaqtul qalama, saya menjadikan spidol ini pergi dari saya, keluar, menjauh dari saya. Ini mana pertama. Baik, karena nggak ada, sudah nggak ada di saya, habis kan? Nggak ada kan pada diri saya? Maka punya mana yang kedua, nafad namanya, habis. Ya. Jadi Masya Allah, kalau Anda mau berinfak,
dari bagian yang telah Anda siapkan untuk infak itu jangan ditahan-tahan. Berikan, habiskan. Punya 10 juta, sejutanya buat infak. Jangan tahan-tahan lagi, kalau sudah bagiannya infak, ya keluarkan infak. Ya, 100.000 udah masuk nih buat agenda ke masjid sholat Jumat besok. Ya udah, ketika ada kotak lewat masukin, jangan tahan. Ya, kalau nggak sempat kotaknya lewat, ya setelah selesai Jumat cari kotaknya, masukin, titipin ke DKM masjid. Jangan sampai pulang ke rumah ke bawah lagi. Karena harusnya pergi keluar, nafad hilang. Jelas. Baik sebagian atau 1 juta langsung dikeluarkan. Itu sifat infak. Indah kan? Tapi yang paling dahsyat, infak akan membangun terowongan kehidupan bagi kita. Yang akan kita dapatkan hasilnya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau makna yang lebih dalam lagi, sebetulnya infak itu adalah terowongan kebaikan untuk mendapatkan cahaya, hasil yang lebih bagus saat kita keluar dari kehidupan dunia menuju alam yang lain di barzah. Bukankah saat Anda masuk terowongan, teman-teman sekalian, Anda keluar ya dari sini, masuk dari sini, bukankah masuk dari satu tempat keluar di tempat berbeda? Perhatikan, infak adalah jembatan, infak adalah terowongan yang akan memindahkan amalan Anda. Terlihat seperti pergi, sesungguhnya dia akan mengantarkan kemudahan Anda untuk masuk ke alam berikutnya dengan pahala-pahala yang telah kemudian disediakan. Tapi seperti bikin terowongan gak mudah, infak pun gak mudah. Tuh lihat, bikin terowongan, gali dulu, sampai Anda bisa mendapatkan jalan keluarnya. Infak juga begitu, mau ngeluarin tuh gak mudah. Ya, coba deh, mau infak 1 juta, bisa nggak? Nggak mudah. Kadang gali dulu, 10.000 dulu, gitu kan? Galinya kecil dulu. Ada yang langsung gali 500.000, ada yang segini, itu kan? Ada yang pengen langsung 1 juta, ya kan? 1 juta itu bagi orang yang punya penghasilan 5 juta terasa besar. Tapi yang punya 1 triliun infak 1 juta itu nggak ada apa-apanya, kawan. Coba saya tanya nih, Anda yang teman-teman numpang makan di Indonesia, numpang cari kerja di Indonesia, sampai dikatakan ini triliuner, hartanya banyak. Di situasi sekarang, berapa yang Anda bisa keluarkan? Mana kehebatan yang bisa kita kerjakan untuk bangsa kita? Mana kaidah infaknya? Ya, seharusnya Anda muncul saat ini, saya 500 miliar, saya 300 miliar. Ya, bekerja di Indonesia, ngambil hasil dari Indonesia. Sekarang Indonesia butuh Anda. Ada 3 ibu yang kita mesti berbakti. Ibu yang melahirkan kita. Surga terletak dalam bakti kepadanya. Ibunda kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Ya, sudah tidak ada saat ini cara berbakti kita menjaga kehormatannya. Menjalankan apa yang telah diajarkan oleh mereka sebagai petunjuk dari Rasulullah SAW. Ibunda kita. Dan ibu kita yang ketiga, ibu pertiwi kita. Tempat kita bernaung, tempat kita berpijak. Sekarang ibunda kita sedang sakit. Maka anak-anaknya harus membantu kembali. Anak-anak ibu pertiwi sekarang sudah ada yang jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi pengusaha hebat. Ya, Allahu Akbar. Kenapa kita tidak bersatu membantu ibu kita untuk sehat kembali? Ayo kita bangun. Sehatkan ibunda kita. Jangan sampai harta-harta ibu diambil oleh orang-orang lain. Jangan sampai harta ibu dikuras oleh orang lain. Jangan sampai kita membuat ibu semakin sakit dengan berselisih, bertengkar. Kita punya dasar, punya falsafah. Nilai ketuhanan ada, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan ada, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan kita harus satukan. Persatuan Indonesia. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu falsafah kehidupan kita berbangsa, bernegara. Nilai syariat hadir di dalamnya. Ibu kita sekarang sedang sakit. Apa yang bisa kita kerjakan? Mohon maaf, saya ingin mengingatkan. Karena sifat negarawan itu dibutuhkan dalam kondisi kritis seperti saat ini. Orang hebat tuh muncul di kala ada musibah. Ya. Dan orang-orang yang cuma numpang kehidupan atau bahkan mencari hal-hal yang buruk dalam kehidupan akan kelihatan seperti dalam situasi seperti saat ini. Maka semoga kita diberi petunjuk, semoga Allah menyatukan kita semua, menjauhkan dari perpecahan, bersatu untuk kita membangun negeri kita. Dan bagi orang Islam, satu penting yang harus dijaga, niatkan semua sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah. Ya, mohon izin sekali lagi saya mengingatkan karena sayang saya, cinta saya kepada Ibu Pertiwi sebagai bagian dari tugas kita untuk berkhidmat demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman sekalian, kita bangun terowongan kehidupan kita.
Mumpung Allah titipkan, kalau sudah nggak dititipkan nggak bisa lagi. Ya kan? Nah, sekarang kalau sudah paham, inilah filsafatnya infak itu. Jadi infak terlihat seperti membuat harta kita pergi, terlihat seperti habis harta kita, tapi sesungguhnya hakikat dari ini semua sedang membangun terowongan yang bisa memudahkan dan melancarkan aktivitas kita sampai kita kembali kepada Allah di alam barzakh itu. Karena itu nanti kita akan teruskan orang-orang yang infak ini, Allah akan berikan kelancaran aktivitasnya 700 kali paling minimal dibandingkan dengan orang-orang yang beraktivitas biasa saja. Silahkan cek teman-teman, sholat itu hasanah, pahalanya dapat 10. Ya, Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, dia mendapat 10 kebaikan nilainya. Baik, sholat disebut hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sholat disebut hasanah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, pahalanya 10. Berjamaah naik 27 derajat. Kan? Di masjid tambah lagi 25. Sekarang sudah mulai dibuka, tambah 25 kebaikan. Ini sampai 27 paling banyak. Infak. Allahu Akbar. Quran surah kedua ayat 261. Paling kiri agak ke atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang infak di jalan Allah, lakukan karena Allah, niatkan sebagai ibadah. Infak pada keluarga niatkan sebagai ibadah. Ya, infak dalam kehidupan berbangsa niatkan sebagai ibadah. Infak untuk pendidikan niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu yang kita keluarkan, 1 rupiah nilainya kali 7 kali 100, paling minimal 700 kali lipat. Balik. Paling minimal. Kalau hitung-hitungan. Kalau nggak berhitung, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki tanpa batas. Tanpa batas. Ini bisa jadi aktiva. Nanti kita lihat setelah melewati terowongan dunia, di alam kubur tampak nih, sebelum wafat, sakaratul maut ditampakkan nih pahala infak yang banyak. Nanti saya cerita kisah-kisah yang sangat luar biasa. Ya. Ada lagi, ini balik nih, untuk kemudahan dalam kehidupan di sini. Bisa jadi kesehatan, kelancaran usaha, macam-macam. Yang asetnya kalau dihitung-hitung, nggak akan jauh dari sini, 700 kali. Ya. Bekerja segitu aja gaji misalnya, cuma dijaga, sehat aja. Yang kalau sakit biayanya, segini juga, 700 kali. Tuh, luar biasa. Nah, tapi ini butuh turunan-turunan untuk semakin memotivasi kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara berinfak yang benar? Kedua, apa indikatornya infak kita benar sehingga terasa sebagai peningkatan takwa? Yang ketiga, kepada siapa kita mesti berinfak? Kalau agenda infak itu kita bisa siapkan. Dan keempat, bagaimana cara mengeksekusinya infak itu supaya benar ketika kita keluarkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya yang kelima, ketika kita bisa kerjakan semua itu, apa yang Allah bisa anugerahkan kepada kita dalam kehidupan dunia sebelum kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di alam kuburnya sampai di akhiratnya. Itu akan kita bahas dalam pertemuan yang berikutnya, insyaallah.